Salam sejahtera seluruh jemaat GCC, Jesus Christ Community, maupun umat Kristen dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda melalui ibadah live streaming. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema yang sudah saya kupas pada minggu yang lalu. Yesus adalah terang di tengah kegelapan. Ibadah ini dipancarkan melalui Bible Teaching Ministry. Satu ministry di YouTube yang khusus membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan khotbah ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan pujian penyembahan dengan judul Arti Kehadiranmu yang akan dibawakan oleh pencipta lagunya sendiri, Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Mari kita nikmati lagu ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tengah badai, ingin ku selalu bersama,
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita baru mendengarkan pujian penyembahan dengan judul Arti Kehadiranmu. Walaupun dunia diliputi kegelapan, ketika Tuhan Yesus hadir, maka terang itu akan terjadi. Karena itu, sebelum kita mendengarkan khotbah hari ini, kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu 3 episode dari tema Yesus adalah terang di tengah kegelapan akan kami kupas tuntas pada hari ini. Hari ini adalah sesi yang ketiga. Mohon Tuhan berkenan menyertai, memimpin kami sehingga kami mendapatkan pengertian lengkap dari 3 mini seri ini. Buka hati kami, telinga, rohani kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca di layar laptop kami, di layar HP kami, menuntun kami untuk lebih bisa menangkap kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan melihat sekilas kembali ke bagian awal dari khotbah ini. Hari ini adalah sesi yang terakhir dari 3 mini seri yang saya siapkan untuk menyongsong tahun 2023 ini. Supaya bagaimana kita bisa melewati tahun ini yang diprediksi bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kegelapan. Tapi percayalah, walaupun dunia diliputi kegelapan, Yesus adalah terang dunia di tengah kegelapan. Lihat kembali situasi kondisi tahun 2022. Ini saya sudah jelaskan dari segi kesehatan. Di tahun 2022 masih tahun yang sangat buruk karena COVID yang melanda. Nah, apakah tahun yang akan datang akan lebih baik? Kita juga belum tahu persis. Dari segi ekonomi, dampak dari COVID yang sangat parah, banyak terjadi PHK, banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, resesi ekonomi terjadi. Kemudian dalam segi sosial, pada awal tahun 2023, baru saja Presiden Jokowi membebaskan yang namanya PPKM ataupun pembatasan tentang COVID ini. Artinya sosial di tahun ini sudah lebih baik. Dalam segi politik maupun dalam segi kerohanian, tahun 2022 merupakan tahun yang cukup berat. Tapi apakah di tahun 2023 itu akan lebih mudah kita lewati? Saya katakan di tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Artinya, tahun ini akan lebih berat. Tahun ini akan lebih buruk. Tahun ini akan lebih sulit daripada tahun yang lalu. Tentu ini semua merupakan dampak dari COVID yang berkepanjangan, dampak dari COVID yang melanda dunia bertahun-tahun lamanya. Lihat kembali layar ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, bahwa dunia diliputi kegelapan di tahun 2023. Dan Presiden menyorot dalam sisi ekonomi berdasarkan penjelasan dari PBB maupun dari IMF. Sebuah wadah di mana yang akan menyalurkan bantuan keuangan bagi yang mengalami krisis. 2023 ekonomi diliputi kegelapan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh khotbah ini, saya ingin mengajak Anda melihat cuplikan sebuah video yang melukiskan situasi ekonomi dunia di tahun 2023. Mari kita saksikan lebih dulu video ini. Dipersilakan yang atur video. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap karena menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan. Dan IMF juga menegaskan prospek ekonomi global gelap gulita mengingat guncangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, perang antara Rusia dan Ukraina hingga bencana iklim di semua benua. Lantas,
apa dampaknya bagi Indonesia? Kita akan mengulasnya untuk Anda bersama 2023 resesi dunia. Dan mari kita lihat bersama, resesi ekonomi adalah momok bagi semua negara di dunia dan fenomena ini memengaruhi sektor pajak, investasi, bahkan kualitas hidup masyarakat. Dan perekonomian global belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Seperti IMF, Bank Dunia, dan juga Presiden Joko Widodo juga mewanti-wanti adanya ancaman resesi. Dan Pak Jokowi juga menegaskan kembali mengenai resesi global tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap dan kita tidak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa dan tidak bisa dikalkulasi. Nah, kalau misalnya kita melihat dalam situasi resesi, biasanya perusahaan akan melakukan efisiensi dan salah satunya melalui pengurangan beban gaji karyawan. Alhasil ini pengangguran meningkat akibat PHK. Dan seperti fresh graduate juga akan sulit mencari pekerjaan karena perusahaan berusaha memangkas karyawan. Dan kita akan melihat apa sebenarnya penyebab resesi global. Kita lihat kenaikan laju inflasi dunia ini meningkat, bukan hanya di Indonesia saja, kita bisa melihat kalau misalnya di negara maju seperti di Inggris, di Amerika Serikat ini kenaikan laju inflasinya sangat-sangat tinggi, ini sudah mencapai rekor tertinggi. Dan untuk menekan laju inflasi sebenarnya banyak sekali bank sentral di semua negara akan menaikkan suku bunga acuannya untuk menekan laju inflasinya. Dan kita tidak boleh lupa apa sebenarnya perlambatan ekonomi. Ini sebenarnya pemicunya adalah COVID-19. Jangan bosan ya dengan COVID-19 ini karena banyak sekali dampak yang kita rasakan saat ini. Dan selain itu kenaikan harga pangan dan juga energi, dampak perang Rusia. Dan ini adalah salah satu alasan utama resesi ekonomi global 2023 adalah perang Ukraina dan Rusia. Pasalnya kedua negara ini merupakan produsen utama komoditas dan juga energi dunia. Akibat perang ini harga komoditas terutama pangan dan juga energi melonjak tajam dengan cepat. Dan harga komoditas akan memengaruhi harga bahan baku di tingkat industri. Dan saat harga bahan baku makin mahal, harga jual ke konsumen, ke kita, semua akan ikut naik. Mari kita lihat bersama beberapa harga komoditas dunia yang meroket. Ini kita mempunyai datanya seperti gas alam sudah naik 125,8%, batu bara naik 166%, minyak Brent naik 45,7%, minyak sawit mentah atau CPO ini juga sudah naik 20,9%, gandum, beras naik 55,6%, jagung naik 31,5% dan kedelai juga naik 28,1% dan biji-biji yang lainnya naik 15,5%. Kenaikan harga komoditas ini sebenarnya sangat mendorong inflasi dan kita juga melihat Indonesia sebagai negara komoditas ini sangat penting untuk menyoroti harga-harga komoditas. Dan bagaimana dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi skenario resesi global? Kita lihat secara keseluruhan ekonomi global di tahun 2022 ini diprediksi akan bertumbuh 2,8% dan di tahun 2023 ini sangat melihat angkanya ini kita semuanya deg-degan ya, soalnya ini sudah di bawah 1%, yakni 0,5% dan di tahun 2024 mencapai 2%. Ini kita semua lagi pilpres, ini juga sebenarnya akan menjadi sorotan utama kita semua bagaimana nanti presiden selanjutnya menangani ekonomi Indonesia. Dan kita melihat ekonomi negara maju, ini sudah terlihat ada minusnya di sini. Ini juga menjadi sorotan kita semua karena pertama kalinya ekonomi negara maju pertumbuhannya minus di 0,6%. Dan selain itu kita juga melihat ada ekonomi negara berkembang di sini dan Indonesia juga masuk ke kategori negara berkembang di tahun 2022 ini naik 3,5%, di tahun 2023 diprediksi akan naik 1,8% dan 2024 ini pertumbuhannya akan mencapai 3,4%. Dan Bank Dunia juga memprediksi seandainya resesi memang terjadi, dampaknya akan lebih dirasakan oleh negara-negara maju ketimbang negara-negara berkembang seperti data yang kita lihat bersama ini. Dan selanjutnya tentunya kita harus lihat bagaimana Menteri Keuangan Republik Indonesia kita, Sri Mulyani, mengatakan atau mengeluarkan statement terkait dengan resesi global ini.
Tantangan ekonomi bergeser dan juga semakin rumit. Dahulu didominasi karena pandemi dan sekarang adalah kenaikan harga. Pengetatan moneter negara maju yang menyebabkan suku bunga naik dan perlambatan ekonomi ini. Dan resikonya juga harus kita waspadai bersama. Dan bagaimana solusinya? Kita lihat bersama. Ini adalah beberapa catatan dari Bank Dunia IMF. Mereka sebenarnya mengeluarkan beberapa saran untuk pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga pemulihan ekonomi tetap tumbuh dan daya beli masyarakat terjaga dan juga APBN dijaga tetap sehat dan kuat untuk menghadapi tantangan resesi global. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan dan juga sudah menonton cuplikan video yang durasinya sekitar 6 menit ini. Anda sudah bisa nangkap bahwa yang disajikan ini berdasarkan angka-angka, berdasarkan data-data, artinya sudah disampaikan oleh para pakar-pakar ekonomi. Dunia akan mengalami krisis di tahun 2023. Tapi satu hal saya ingin katakan kepada Anda, krisis bisa melanda dunia, tapi Yesus adalah terang di tengah kegelapan. Dunia akan mengalami kegelapan, tapi Yesus ada di tengah-tengah kegelapan untuk memberikan cahaya, untuk memberikan pengharapan karena Dia adalah terang atas dunia yang diliputi kegelapan. Kita lihat kembali Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Ini adalah ke-3-4 kalinya kita baca ayat ini supaya kita mendapatkan penjelasan yang sangat lengkap tentang ayat ini. Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu, Yesus adalah terang dunia. Dunia diliputi kegelapan, tapi di dalam Yesus ada terang. Karena itu, satu-satunya cara agar kita bisa melewati dunia yang diliputi kegelapan adalah berjalanlah bersama dengan Tuhan Yesus. Lihat kembali Yohanes 8 ayat 12, Yesus berikan solusi bagaimana melewati kegelapan. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Artinya dunia gelap, tapi di dalam Yesus ada terang. Maka ketika kita berjalan bersama Yesus, mengikuti Yesus, mengandalkan Yesus, bersama dengan Yesus, gelap itu tidak akan terjadi pada diri kita. Walaupun suasana seluruh kita dikelilingi kegelapan, tapi bersama Yesus ada terang. Artinya ada jalan keluar, ada solusi. Solusi dalam hal apa? Hari ini kembali kita akan mengupas solusi dalam hal ekonomi. Pada sesi yang kedua saya sudah kupas bahwa Yesus adalah Tuhan Sang Penyembuh. Walaupun dunia diliputi COVID dan sebagainya, tapi percayalah Yesus sanggup menyembuhkan. Dan bukan hanya menyembuhkan, tapi Yesus sanggup memulihkan ekonomi kita. Lihat kembali Yesus. Di dalam Yesus ada jaminan. Jaminan ekonomi, jaminan kesehatan, jaminan ekonomi. Sudah saya kupas di sesi yang pertama. Jaminan kesehatan sudah saya kupas pada sesi yang kedua dan ketiga. Dan di sesi yang ketiga ada perlindungan. Tentu perlindungan di sini artinya keamanan dan tentu ada perlindungan dalam hal ekonomi. Dan ketika ekonomi, kesehatan, perlindungan Tuhan Yesus berikan, Tuhan Yesus limpahkan di dalam hidup kita, saya katakan engkau akan mendapatkan damai sejahtera. Dunia yang diliputi kegelapan yang menakutkan, tapi jiwamu akan dapatkan ketenangan karena Yesus memberikan garansi ekonomi, kesehatan, dan keamanan. Terlihat bagaimana animasi ini seseorang yang sedang melihat sebuah dunia, yaitu dunia yang diliputi kegelapan. Walau badai kegelapan melanda, Yesus tetap bersama dengan kita. Bukti bahwa Yesus tetap akan bersama dengan kita di tengah kegelapan adalah ketika murid-murid Tuhan Yesus ada di danau.
Yesus buktikan bahwa murid-murid walaupun berjuang mati-matian menghadapi badai, menghadapi ombak yang begitu ganas, tapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka, di tengah kegelapan. Memang menarik, artinya Yesus datang hadir di tengah kegelapan dunia. Yesus hadir di tengah kegelapan, di tengah gelap gulita. Kita akan baca ayatnya, Matius 14 ayat 24 sampai 26. Ayat ini saya akan kupas agak tajam dan lebih mendalam. Matius 14 ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Banyak hal menarik yang bisa kita tangkap dari 3 ayat ini. Saya akan uraikan 3 ayat ini. Perhatikan, kira-kira jam 3 malam. Jam 3 malam. Saat itu jam 3 malam, mereka itu ada di tengah laut. Tapi mereka bisa melihat Yesus. Namun yang mereka lihat berarti jarak itu cukup jauh loh Bapak Ibu. Kalau jarak dekat pasti mereka bisa lihat wajah Yesus. Tapi yang mereka lihat karena jaraknya cukup jauh dan ini berjalan di atas ombak. Sedangkan mereka tuh sedang dihempas oleh badai karena angin sakal. Dalam setengah mabuk mereka lihat ada makhluk yang berjalan di atas permukaan air. Walaupun ombak itu sangat ganas. Akhirnya mereka langsung memberikan asumsi itu hantu. Kalau di Indonesia, hantu ataupun yang urusan dengan laut-laut sering dikenal dengan Nyai Loro Kidur. Kalau Yesus, gimana ya? Apakah Pak Loro Kidur? Tentu tidak begitu betul. Nah, selama ini mereka jadi nelayan. Belum pernah sekalipun mereka melihat ada yang berjalan di atas permukaan air. Karena itu yang bisa mengambang itu menurut asumsi mereka hanya hantu. Karena hantu tidak punya daging, tidak punya tulang. Sehingga ringan bisa mengawang, tidak terikat oleh hukum alam. Kalau semua hukum alam kan terikat pada gaya gravitasi. Apapun akan turun. Tapi ini bisa berjalan di atas air. Sehingga dari jarak jauh mereka melihat, lalu mereka berteriak-teriak, itu hantu, mereka ketakutan. Ternyata murid-murid Tuhan Yesus, walaupun ada kuasa usir setan, tetap takut setan juga ya, memang unik juga. Nah, yang coba kita renungkan Bapak Ibu. Dari jarak jauh, mereka bisa melihat. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus karena tidak kelihatan wajahnya masih terlalu jauh. Apakah malam itu bulan purnama? Bulan purnama sehingga mereka bisa melihat dari jauh ada yang berjalan di atas air? Atau malam itu memang suasana tergelap? Suasana gelap. Tapi mereka tetap bisa melihat. Apakah saat itu ada terang, ada senter? Jadi dalam kondisi gelap, kebetulan ada salah satu murid yang senter-senter karena takut mungkin menabrak tebing. Apakah 2000 tahun yang lalu sudah ada senter? Saya tidak yakin. Saya tidak yakin. Senter zaman sekarang kan makin lama makin terang ya. Saya punya stok senter lumayan banyak. Tapi senter nyelam. Jadi kalau saya nyelam tuh malam hari Bapak Ibu. Malam hari pakai senter tuh kita senterin air. Jaraknya 20 meter masih bisa kita lihat dengan senter untuk melihat ada ikan nggak. Kalau ada ikan baru kami turun karena kami tidak pakai tabung, hanya pakai snorkel. Tahu snorkeling? Yang hanya tombol satu tiang untuk kami bernapas. Kami hanya berenang di atas permukaan air. Nah ketika ada ikan baru kami turun untuk ditembak atau ditombak. Nah saya sering kali pakai tombak. Saya hobi nyelam. Makanya banyak stok center. Nah cerita. Pertama kali saya mengikuti teman saya namanya Asun. Ini seorang atlet nasional. Asun nyelam. Pertama kali saya ikut itu ada di Pulau
Seribu yang namanya Pulau Air. Sebuah pulau di tengah-tengah laut dan banyak kotek-kotek atau rumah-rumah yang dibangun tiang-tiang tinggi, di bawahnya itu air. Nah, karena keasikan saya akhirnya ketinggalan. Begitu saya angkat kepala saya, loh, teman saya pada kemana? Padahal awalnya teman-teman itu, karena saya kan baru ikut kan, belum pengalaman, sudah ingatkan, Pak Nathan, jangan lihat ke bawah terus ya. Usahakan beberapa menit angkat kepala, beberapa menit angkat kepala. Kita nggak boleh pisah jauh-jauh. Karena itu suasana itu gelap Bapak Ibu. Gelap hanya pakai senter. Begitu saya angkat kepala, loh ini teman saya hilang. Saat itu saya takut sekali. Takut. Akhirnya cepat-cepat saya dekati tiang, lalu manjat tiang. Padahal di atas rumah Bapak Ibu. Rumah di mana itu memang pulau tempat wisata. Sehingga saya panjat walaupun susah. Dari naik kemudian naik sampai ke jalan yang ada balok-balok. Kemudian dari atas saya baru lihat kemana teman-teman saya. Wah, ternyata sudah jauh, mereka masih asik di laut itu nangkap ikan. Sehingga saya disamperin satpam. Cari apa Pak? Memang pulau itu sebenarnya nggak boleh nyelam, tapi karena ya tahu sendirilah orang Indonesia Bapak Ibu, karena kan nggak ada batasan. Nah akhirnya, waduh sorry Pak, kami lagi nyelam cari ikan, teman-teman saya sudah jauh ketinggalan. Akhirnya itu kamu susul sono. Bapak Ibu, saya mau ke sono, teman sudah jauh, takut sekali. Tapi akan membuat trauma saya. Ternyata tidak, makin lama makin berani, dan akhirnya sekarang walaupun seorang diri, teman-teman sudah pergi jauh, tetap berani juga ya. Bapak Ibu saya kasih di dalam Tuhan. Saat itu, di tengah kegelapan mereka bisa melihat ada yang berjalan di atas permukaan air. Kemungkinan Yesus menghasilkan sebuah terang. Ya, menghasilkan cahaya. Karena Yesus adalah terang dunia. Makanya mereka bisa melihat Yesus adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat yang ke-12 yang sudah kita baca di atas. Lalu kata kedua yang akan kita kupas. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. Yesus datang kepada mereka. Jam 3 malam di tengah laut yang bergelombang adalah gambaran suasana kegelapan dunia yang kacau balau, bergejolak dan dihantam krisis multidimensi. Dari awal tadi saya sudah berikan sedikit lukisan. Dari sesi pertama, sesi kedua, bahwa tahun 2023 adalah tahun yang diliputi kegelapan. Nah kalau tahun diliputi kegelapan itu artinya kekacauan terjadi. Kekacauan ekonomi, kekacauan sosial, kekacauan politik. Semuanya akan mengalami kekacauan. Belum lagi kita tidak tahu apakah di tahun 2023 ini COVID sudah bisa ditangani sepenuhnya. Atau muncul varian-varian baru. Atau muncul penyakit atau virus-virus yang baru. Kita tidak tahu. Intinya tahun 2023 adalah tahun yang berat sekali bagi penduduk bumi. Tapi satu hal, Yesus adalah terang di tengah kegelapan. Artinya Yesus ada bersama dengan kita. Yesus tidak meninggalkan kita. Makanya ketika murid-murid di tengah danau dihantam ombak yang begitu dahsyat dan suasana gelap gulita, Yesus datang kepada mereka. Karena itulah cocok sekali Yesus disebut Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Karena itu satu hal saya ingin katakan kepada Anda. Percayalah Tuhan akan hadir bersama denganmu di tahun 2023. Dengan catatan engkau berusaha mengundang Tuhan hadir di dalam hidupmu. Kita yang butuhkan Tuhan. Kita yang datang kepada Tuhan. Jangan kita tidak mengerti bahwa yang perlu kalau kita sakit, kita butuh pertolongan, kita yang harus datang ke dokter. Jangan tunggu dokter yang datang ketok rumahmu. Enggak akan sampai engkau mati. Dokter tidak akan datang ketok-ketok satu-satu pintu. Di sini ada orang sakit enggak? Enggak bakal. Memang dokter membutuh bayaran, kita butuh kesehatan, tapi tetap kita yang harus datang kepada dokter. Nah, apalagi Tuhan. Tuhan tanpa kita dia tetap Tuhan. Dan dia tidak membutuhkan kita. Karena dia
Allah yang Maha Kuasa. Tapi kita yang butuhkan Tuhan. Kita yang datang kepada Tuhan. Tapi satu hal juga, Immanuel artinya Dia akan bersama-sama dengan kita. Bersama dengan kita melewati kegelapan. Lalu kata yang ketiga, itu hantu. Jadi ketika murid-murid melihat dari jarak jauh, ada yang sedang berjalan di atas permukaan air, karena dari jauh mereka tidak bisa melihat face Tuhan atau forumnya wajah Tuhan Yesus, sehingga mereka anggap itu adalah hantu, karena hanya hantu yang bisa berjalan melayang yang tidak ada darah dan daging. Teriak-teriak ketakutan. Nah, ketika mereka teriak-teriak ketakutan, mengatakan itu adalah hantu, ini adalah satu pengajaran, satu gambaran ketakutan kita menghadapi kondisi dunia. Apa yang akan terjadi di dunia? Krisis ekonomi, sakit penyakit, perang, musibah, bencana adalah hal-hal yang menakutkan bagi penduduk bumi. Khususnya di Indonesia. BMKG sering meramalkan akan terjadinya megatrust, akan terjadinya gempa raksasa. Bahkan beberapa wilayah Indonesia diprediksi akan terjadi gempa raksasa yang ketinggian gelombangnya mencapai puluhan meter. Sungguh mengerikan. Oke? Apalagi Indonesia punya traumatis ketika tsunami terjadi di Aceh dan sekitarnya, di mana ratusan ribu rakyat Aceh itu meninggal gara-gara tsunami yang mengerikan. Tapi tsunami yang akan terjadi katanya lebih parah, lebih dahsyat daripada yang pernah terjadi di Aceh puluhan tahun beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu saya kasih, ini kan gambarannya menakutkan. Sehingga kita yang tinggal di tepi pantai mulai was-was, gimana ya kalau tsunami datang mendadak? Selamat gak kita? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Itu menakutkan. Yesus berjalan di atas air. Kata yang keempat. Bisa berjalan di atas air. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Sang Pencipta. Hanya pencipta air yang tidak bisa ditenggelamkan oleh air. Hanya pencipta angin yang bisa taklukkan angin. Ketika Yesus ada bersama dengan murid-murid, ketika angin begitu dahsyat, Yesus berkata, "Hei angin, tenanglah." Dalam sekejap angin itu teduh. Nah, demikian pula saat itu ombak yang begitu dahsyat menyerang kapal yang mereka pakai. Begitu Yesus naik ke dalam perahu, langsung teduh itu ombak itu. Artinya Yesus adalah Sang Pencipta. Nah, di sini kan sudah jelas Bapak, siapakah Yesus itu sesungguhnya? Dia adalah pencipta. Karena itu ketika Yesus bersama dengan kita, Sang Pencipta alam semesta bersama dengan kita, Sang Pencipta dunia bersama dengan kita, Sang Immanuel bersama dengan kita. Jangan takut walaupun dunia diliputi kegelapan. Dunia ciptaan Dia kok. Masa Dia nggak tahu dunia akan diliputi kegelapan? Semuanya ada di bawah kendali Tuhan. Sebagaimana Dia telah mengendalikan ombak, sebagaimana Dia telah mengendalikan angin, ombak laut, angin yang begitu dahsyat, gelap gulita, suasana yang begitu mengencam, ada di bawah kendali Tuhan. Dalam sekejap Tuhan bisa ubah semuanya jadi teduh, semuanya jadi tenang. Karena itulah jangan takut. Ada Tuhan bersama dengan kita. Walaupun dunia diliputi kegelapan, berbagai krisis, masalah, musibah, bencana, dan penyakit melanda dunia, tidak perlu kita takut karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Lihat apa yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Karena saat itu Musa sudah meninggal dan Yosua lah yang dipakai Tuhan untuk melanjutkan perjalanan mereka sampai ke tanah Kanan. Melanjutkan pekerjaan terakhir dari Nabi Musa, membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanan. Dan Yosua saat itu juga takut gentar. Takut memimpin bangsa yang besar. Gentar
sampai di sana bagaimana menghadapi peperangan. Apalagi saat itu Yosua masih relatif muda. Tapi janji Tuhan kepada Yosua, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wah, ini yang paling saya suka nih, kalimat sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ketika Tuhan menyertaimu, ketika Allahmu menyertaimu, jangan takut. Karena ada perlindungan, ada garansi. Dengan kata lain, tidak perlu ditakutkan apapun. Nah, yang paling menakutkan ini sebenarnya bukan situasi kegelapan dunia. Yang paling menakutkan adalah Tuhan tidak bersama engkau. Itu yang paling menakutkan. Karena jika Tuhan bersama dengan engkau, masalahmu selesai. Tapi ketika Tuhan tidak bersama engkau, masalahmu akan menghancurkan engkau. Maka yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana di tahun 2023 ini Tuhan bisa bersama dengan engkau. Tuhan itu nggak milih-milih. Tuhan itu jelas. Ketika kita mendekat kepada Dia, Dia akan mendekat kepada kita. Tapi ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan, Tuhan akan menjauh dari kita. Jika Tuhan ada bersamamu, Dia akan membuat engkau berhasil dalam segala hal. Okay? Jadi jelas ya, ketika Tuhan bersamamu, Dia akan membuat engkau berhasil dalam segala hal. Tapi ketika Tuhan tidak ada bersamamu, segala hal yang engkau lakukan akan mengalami kegagalan. Dengan kata lain, ini buntu, itu juga buntu, lama-lama timbul usus buntu. Bapak Ibu yang saya kasih, karena itu mari bersama dengan Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, maka ada penyertaan Tuhan. Contoh yang paling nyata adalah ketika murid-murid menjala ikan di Danau Tiberias. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, tadi kita sudah melihat ya, Yesus hadir di tengah-tengah danau yang mengamuk karena angin sakal. Begitu Yesus datang, lalu masuk ke perahu, langsung teduh. Lalu jam 3 subuh, di mana suasana gelap, ombak yang begitu dahsyat, itu sungguh menakutkan. Yesus tetap hadir, Yesus tetap datang bersama, menghampiri murid-murid. Dan selesai masalah mereka. Mereka dapatkan kekuatan di tengah ketakutan. Mendapatkan terang di tengah kegelapan. Dan dalam hal ekonomi, kembali lagi Yesus menunjukkan bahwa Dia peduli. Dia tidak akan abaikan kita. Yang namanya danau, laut, itu pasti ada ikan yang hidup. Bapak Ibu setuju nggak? Yang namanya danau, laut, sungai, intinya di mana ada air pasti ada makhluk hidup. Di antaranya adalah ikan-ikan, apapun jenis ikan itu pasti terjadi. Kecuali ada laut khusus yang namanya laut mati. Hanya ada di Israel, betul? Dari seluruh negara laut mati hanya ada di Israel. Kenapa disebut laut mati? Karena di dalamnya itu tidak ada kehidupan. Bukan nggak mau hidup, tapi nggak bisa hidup. Karena kekentalan air, kadar garamnya terlalu tinggi. Makanya ketika satu kali saya main ke laut mati, itu air asinnya tuh luar biasa. Kalau kena mata, itu perihnya luar biasa. Maka tour guide itu selalu beritahukan, Bapak, Ibu, hati-hati ya kalau main ke air laut mati, jangan sampai kena matamu karena itu akan perih sekali. Dan oke, kita jaga mata baik-baik nih. Dan ketika kita ke air laut mati, kita yang nggak bisa berenang pun nggak akan tenggelam karena air itu cukup tinggi garamnya sehingga cenderung gental. Nggak akan tenggelamkan kita. Maka ada yang bisa berbaring sambil baca majalah, baca koran. Memang menarik Bapak Ibu. Tidak bisa ada makhluk hidup. Tapi yang namanya laut, sungai,
danau, semuanya itu pasti ada ikan. Apalagi ini tidak membutuhkan seorang ahli untuk menjelaskannya. Itu otomatis. Bukan berarti ahli baru kira-kira, oh di sini ada ikan atau enggak. Bukan. Yang namanya ada air, maka di sana ada kehidupan. Apalagi yang namanya Danau Tiberias. Berapa luas dari Danau Tiberias Anda tahu? Kita lihat. Luas dari Danau Tiberias adalah 166 km persegi. Itu bukan sekedar danau lagi, sudah bisa dikatakan laut. Laut Tiberias. 166 km persegi. Kedalamannya 43 meter. Artinya banyak ikan-ikan yang hidup di Danau Tiberias. Dan murid-murid Tuhan Yesus itu kan penjala ikan, profesi turunan. Sudah dari bapak mereka. Mungkin jangan-jangan dari engkong mereka. Kakek buyut mereka. Mereka sudah jadi nelayan, sering kali menangkap ikan di Danau Tiberias. Tapi masalahnya adalah bagaimana mendapatkan ikan-ikan yang ada di air itu. Ini kan ikan gak kelihatan dari atas permukaan air. Nah, bagaimana supaya bisa menangkap? Karena murid-murid percaya bahwa di Danau Tiberias itu ada ikan-ikan, maka mereka menjala ikan di sana. Dan itu sudah sering kali mereka lakukan. Dan mereka mendapatkan hasil ikan-ikan itu. Tapi kali ini ketika mereka menjala ikan, kira-kira mereka dapat atau enggak? Ketika murid-murid menjala ikan di Danau Tiberias malam itu, saya sangat tertarik kata malam. Pada pembahasan yang pertama, kita sudah melihat malam. Jam 3 malam, jam 3 subuh. Mereka ada di laut. Nah sama juga, ini semalam-malaman. Artinya suasana itu gelap gulita. Kenapa mereka tidak menjala ikan itu siang hari? Emangnya siang hari nggak ada ikan? Kenapa mesti malam hari? Itu menarik. Makanya dari topik ini saya koneksikan dengan suasana gelap yang akan terjadi di tahun 2023. Kira-kira di kegelapan malam ini kita bisa mendapatkan hasil atau tidak? Ternyata murid-murid mengalami kegagalan. Semalam-malaman mereka jala ikan, tidak seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Kenapa bisa demikian? Nah ini yang menarik untuk kita pelajari. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 3. Yohanes 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Jadi mereka ke Danau Tiberias untuk cari ikan. Dan ayat 3, apa yang mereka dapatkan? Ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan kalimat yang saya buat, ada gelombang. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ini sama seperti 2023 nih. Malam hari. Suasana gelap, ekonomi gelap. Kira-kira Anda dapat sesuatu apa enggak? Anda memang bekerja. Ada hasil apa enggak? Nah itu menjadi tantangan bagi kita untuk kita pelajari berdasarkan perikop ini. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Artinya mereka gagal. Dalam hal ekonomi mereka gagal. Tidak ada hasilnya apapun. Saya suka sekali nyelam. Seringkali kami menyelam. Walaupun paling sial tidak ada ikan. Paling tidak itu ikan masih bisa nutupi piring kami. Alas piring masih tutup ikan. Artinya belum pernah kalau kami turun tidak bawa seekor ikan pun. Pasti bawa. Paling tidak pun beberapa ekor ikan. Kecuali kalau tidak sempat turun. Kalau kami sudah sempat turun dari perahu ke laut. Karena kami menyelam di malam hari. Pasti ada ikan yang kami dapatkan. Kalau
Kami mendapatkan hasil yang sedikit itu karena ombak yang dahsyat atau airnya keruh. Tapi kalau tidak ada ombak, airnya tidak keruh, itu hasilnya. Kadang-kadang kami menyelam, hasilnya luar biasa. Kalau cuaca bagus, airnya tidak keruh. Seringkali airnya keruh karena ada hujan lah, ada ombak lah. Tapi kalau tidak ada ombak, airnya jernih, sekali turun kami bisa dapatin puluhan kilo. Teman saya si Asun ini paling jago. Kalau saya dapat 1 kilo, dia bisa 5 kilo. Saya dapat 5 kilo, dia bisa dapat 10 kilo. Kalau saya dapat 10 kilo, dia bisa 20-30 kilo. Biasa kadang-kadang kami bawa ikan pulang 20 kilo, 30 kilo sekali nyelam. Itu sudah biasa. Tapi murid-murid malam itu mereka tidak menangkap seekor ikan pun. Kenapa bisa terjadi demikian? Kita analisa ini. 2023. Karena ini berbicara masalah ekonomi. Laut adalah ibarat dunia yang diliputi kegelapan. Di mana di kegelapan malam murid-murid mencari ikan. Namun segelap-gelapnya perekonomian dunia pada tahun 2023, ekonomi tetap berjalan. Kan nggak mungkin karena ekonomi dunia gelap, lalu semua ekonomi langsung berhenti total. Nggak mungkin kan? Ini sih kiamat namanya. Tetap ekonomi akan tetap berjalan. Nah, yang menjadi persoalannya adalah bagaimana kita mendapatkan hasil jari-jeri payah kita bekerja di tahun ini. Ekonomi gelap, tapi kita tetap harus bisa dapatkan hasil di tahun ini. Kira-kira bagaimana rahasianya supaya bisa berhasil? Apa kuncinya supaya kita bisa berhasil? Semua orang yang bekerja tentu berharap mendapatkan hasil yang berlimpah dari pekerjaan yang dia tekuni saat ini. Kan kita ingin dong, sedikit kerja, hasil banyak. Daripada banyak bekerja, hasil sedikit. Banyak bekerja, tidak ada hasil. Sama seperti murid-murid yang menjala ikan di Danau Tiberias. Saya yakin bukan 1-2 kali mereka turunkan jala mereka. Turunkan jala, setelah itu nggak lama naik lagi. Turunkan, naik lagi. Berulang kali. Alkitab mengatakan semalam-malaman, bukan 1 jam. Semalam-malaman. Kalau kita hitung jam 6 sore sampai jam 6 pagi, itu 12 jam loh. 12 jam tidak ada seekor ikan pun yang mereka dapatkan. Karena setelah siang baru mereka pulang ke pantai beres-beres, mau pulang ke rumah. Saat itulah Yesus datang kepada mereka. Artinya 12 jam paling tidak mereka sudah ada di laut tanpa hasil sama sekali. Apalagi di tahun 2023, ekonomi bisnis dunia diliputi kegelapan. Akan banyak terjadi PHK dan sulit memperoleh lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana di tengah-tengah kesulitan bekerja di dunia yang penuh tantangan persaingan, Anda bisa berhasil. Itu yang paling penting. Zaman dulu S1 itu dianggap sudah luar biasa. Sekarang, zaman sekarang S3 pun banyak pengangguran. Beberapa kali saya naik Grab atau naik Gokar, yang supir itu lulusan S2, bahkan ada S yang tinggi, S3. Karena kadang-kadang kan di mobil saya suka ngobrol-ngobrol dan supirnya juga suka ajak ngobrol-ngobrol. Saya lihat pengetahuannya luas. Ini dia masalah politik dia tahu, masalah ekonomi dia tahu, masalah hukum dia tahu. Akhirnya pernah iseng-iseng 1 kali saya tanya lebih jauh, Pak, Bapak lulusan apa? Akhirnya dia agaknya awalnya tidak mau jawab. Ya udah ajak ngobrol-ngobrol. Karena saya penasaran pengetahuan dia begitu luas. Akhirnya dia berkata, Pak, saya ini dosen S3. Nah, kalau dia dosen S3 berarti gelarnya paling tidak kan S3 juga. Nggak mungkin dong. Dosen S2 tapi mengajarnya S3. Itu sih ayam mengajar bebek berenang. Nah, lalu saya tanya lebih jauh. Loh, kenapa? Dia berkata, ya saya masih jadi dosen sampai sekarang. Tapi penghasilan dosen dengan kondisi ekonomi sekarang tidak mencukupi. Nah, di sela-sela waktu kosong inilah saya kebetulan ada sebuah mobil yang kalau waktu saya kerja di kampus saya bawa mobil. Tapi pulangnya yang nganggur ada sisa waktu ya beberapa jam saya manfaatkan untuk narik Grab. Untuk membantu supaya dapur itu asapnya lebih tebal.
Istilah dia asap lebih tebal, artinya setidaknya penghidupan untuk anak istri lebih layak. Bayangkan S3 tapi jadi supir. Artinya tantangan itu berat. Itu terjadi tahun 2022, 2023. Kira-kira berapa banyak sarjana akan beralih profesi jadi tukang supir? Saya tidak tahu. Inilah tantangan perjuangan yang tidak mudah untuk kita hadapi. Sukses menurut cara dunia. Tadi saya katakan, di tengah kegelapan dunia, di tengah krisis ekonomi, tengah krisis moneter, bagaimana supaya kita tetap bisa berhasil? Nah, kita akan lihat cara sukses dunia. Cara sukses dunia ini tentu disampaikan oleh para pakar-pakar, motivator-motivator. Secara prinsip, para motivator, siapapun pakar itu, kalau engkau ingin berhasil, ada 3 modal utama, 3 modal penting Anda harus miliki. Yang pertama adalah modal berupa uang, yang kedua tenaga, yang ketiga keahlian. Siapapun motivator, ketika dia memberikan seminar kesuksesan dalam motivasi dia, selalu tekankan 3 hal. Uang, tenaga, keahlian. Kalau engkau punya 3 hal ini, maka engkau akan bisa berjalan usahamu, engkau akan sukses. Oke? Tapi betulkah dengan mengandalkan 3 ini, uang, tenaga, keahlian, dijamin engkau bisa sukses? Kita buktikan berdasarkan dengan firman Tuhan. Apakah betul dengan memiliki modal yang besar, dengan memiliki banyak karyawan, dengan memiliki keahlian, keterampilan, engkau dijamin pasti berhasil? Kita coba belajar kembali apa yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka menjala ikan di danau Tiberias pada malam itu. Apakah mereka tidak punya modal, tenaga, dan keahlian? Kita coba analisa. Menurut saya ada. Kita lihat 3 hal itu. 3 modal bisnis. Dana, tenaga, dan keahlian. Lalu mereka pergi menjala ikan di danau Tiberias. Tapi apa yang mereka dapatkan? Semalam-malaman tanpa hasil. Nah, kita coba analisa. Mereka miliki nggak dana, tenaga, keahlian? Dana. Mereka miliki. Apa yang mereka miliki? Berapa banyak duit yang mereka punya? Modal mereka saat itu bukan berbentuk duit, tapi sudah diwujudkan dalam bentuk alat pencari ikan. Mereka punya jala, mereka punya perahu. Kan jala itu mungkin mereka bisa jahit, betul? Tapi kan benangnya perlu beli. Perahu, mungkin mereka bisa bikin perahu, tapi kan perlu potong kayu, perlu tenaga, itu harus diperhitungkan sebagai duit. Apalagi kalau jala dan perahu itu mereka beli, itu kan modalnya harus lebih besar. Banyak nelayan zaman sekarang tidak bisa jahit jala, mereka tinggal beli. Tidak bisa bikin perahu, apalagi kayu langka, mereka tinggal beli kapal. Kira-kira beli kapal sekarang berapa? Saya katakan hobi nyelam. Sehingga teman-teman saya satu kali waktu kita nyelam berkata, gimana kalau kita beli perahu? Nah, kebetulan kami punya satu teman, si Acong namanya, punya sebuah perahu tapi nggak gede-gede amat. Iseng-iseng kami tanya, Cok, kamu beli perahu berapa? Sekian puluh juta, Pak. Nah, belum lagi parkir nih. Kan nggak mau punya lahan parkir seperti parkir mobil di rumah. Kan perlu parkir di pelabuhan. Di mana kita bisa setiap bulan harus langganan parkir lagi. Hitung-hitung, waduh kemahalan. Akhirnya kami hanya sewa perahu. Jadi tiap kali mau ke laut sewa, tiap kali mau ke laut sewa. Lebih praktis, tidak ribet. Apalagi perahu kan perlu di maintenance. Kalau ada bocor harus diperbaiki. Kalau hujan harus kuras airnya. Kadang-kadang harus bersihkan keritip-keritipnya. Dan macam-macam. Padahal kami sekali ke laut minimum harus bayar 500.000 ke atas. Antara 500 sampai 700.000 beberapa orang. 3-4 orang nyelam. Artinya ada modal. Mereka punya jala, mereka punya perahu, itu alat untuk menangkap ikan. Artinya dana sudah ada. Lalu tenaga. Kira-kira yang pergi ke laut mencari ikan pada malam itu ada berapa orang? Coba kita lihat.
Berapa orang tenaga itu? Yohanes 21 ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Coba Bapak Ibu hitung. Ada berapa orang nih? Ada Petrus, ada Thomas, ada Nathanael, dan 2 murid orang lain. 5. Lalu ada anak-anak Zebedeus. Anak-anak Zebedeus ada berapa orang? Anda tahu? Yang jadi murid Yesus anak Zebedeus ada 2 orang. Yakobus dan Yohanes. Jadi total tenaga malam itu dengan 1 perahu 7 orang murid sudah cukup memadai untuk menjalankan usaha itu. Sudah cukup memadai. Artinya tenaga sudah mumpuni. Sekarang kita lihat keahlian. Ya, keahlian. Bagaimana keahlian mereka dalam hal mencari ikan? Tidak usah diragukan lagi. Matius 4 ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Perhatikan kata, mereka penjala ikan. Dengan kata lain, keahlian dari 7 murid itu adalah nelayan. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu hampir semuanya itu nelayan. Artinya mereka sudah pengalaman bagaimana menangkap ikan di tempat di mana ada ikan, suasana, situasi, kondisi cuaca seperti ada apa ikan. Saya katakan berulang kali, saya hobi nyelam. Hari itu ketika kami ke laut, hanya dengan turunkan tangan kami merasakan air laut. Apakah dingin, apakah panas atau hangat, kami sudah bisa prediksi jenis ikan yang bisa kami bawa pulang. Ini kan ya. Misalnya ketika airnya dingin, ya paling ikan pari beberapa ekor. Tapi kalau air itu hangat, nah itu ikan baronang, ikan kakap suka tuh. Oke. Kalau itu airnya hangat. Jadi dengan kondisi air pun kita sudah tahu. Ini yang namanya keahlian itu, namanya pengalaman. Nah kemudian ketika kami menyelam, kami masing-masing itu ada titik yang kami sukai. Pulau ini saya ada tempat rahasia. Jadi begitu saya turun, saya akan pergi ke tempat rahasia dulu. Padahal itu di atas permukaan air kan nggak kelihatan. Sedangkan pulau itu ada di tengah-tengah laut berupa bulat. Tapi kami harus hafal di mana ada ikan-ikan yang saya maksudkan, biasa ada ikan yang bagus di bawah karang tertentu. Jadi setiap pulau itu saya punya tempat yang saya selalu temukan ada ikan cukup besar dan ikan mahal. Ikan mahal itu berupa, kalau tidak ikan baronang jumbo, kadang-kala itu ada ikan kerapu lodi. Tahu kerapu lodi? Itu 1 kilo bisa 200.000. Kerapu lodi kalau yang masih hidup. Nah begitu turun, awalnya teman-teman saya tuh begitu turun, saya selalu ke sana bawa ikan yang bagus dan hasilnya memadai. Mereka lama-lama curiga, kok kayaknya tiap kali nyelam ke pulau ini kamu selalu dapat hasil ikan baik ya. Kemudian mereka coba itu. Begitu saya turun, mereka diam-diam ekorin saya dari belakang. Nah akhirnya ketahuan disinilah ada satu karang yang bagus, di mana tempat itu ada ikan. Lama-lama akhirnya jadi bukan rahasia saya lagi, jadi rahasia bersama. Maka begitu turun dari perahu, rame-rame, siapa lebih dulu sampai ke sana. Bapak Ibu saya kasih, nah inilah satu pengalaman. Artinya Petrus, Yakobus, Yohanes dan sebagainya, mereka sudah pengalaman di titik mana ada ikan, situasi kondisi apa seperti ikan, ada ikan, tapi apa yang terjadi, dana sudah ada, tenaga sudah ada, keahlian sudah ada. Mereka menjala ikan semalam-malaman, hasilnya apa? Ternyata dengan 3 modal yang mereka miliki, semalam-malaman jala ikan tanpa hasil. Artinya apa? Teori dunia gagal.
teori dunia. Engkau bisa sukses kalau punya modal, punya dana, tenaga, ahlian, engkau dijamin sukses. Ternyata batal di sini diterapkan. Oke, 2023. Mungkin engkau berkata, kalau gue punya modal, gue punya keahlian, gue punya karyawan, mestinya aku bisa jalan. Katakanlah Anda buka sebuah restoran. Restoran ya 10 kali 10 meter. 10 kali 10 modal yang dibutuhkan itu sudah pasti miliaran. Kalau punya gedung sendiri itu sudah miliaran. Kalau sewa itu juga puluhan juta. Oke, puluhan juta. Kemudian karyawan dengan 10 kali 10 meter. Buka restoran, ya rumah makan lah. Kalau restoran terlalu kecil, kalau 10 kali 10, rumah makan. Beberapa meja. Nggak mungkin dong Anda yang masak, Anda yang belanja, Anda yang melayani tamu, Anda yang cuci piring. Semuanya Anda lakukan sendiri. Anda buka 1 hari rumah makan, masuk rumah sakit 7 hari karena kecapean. Pasti kalau 10 kali 10 minimal sudah ada 5 orang. Ada yang tukang masak, ada yang tukang nyuci piring, pelayan segalanya, ada yang melayani tamu-tamu. Kan perlu tenaga. Kemudian keahlian. Kalau Anda masak, enak, mungkin orang akan datang-datang lagi. Tapi kalau masak, nggak enak. Siapa yang mau beli? Lama-lama kosong, artinya gagal. Dengan kata lain, uang, tenaga, keahlian menurut para motivator itu merupakan modal untuk sukses. Tapi di sini terbukti berdasarkan firman Tuhan tidak demikian. Lalu bagaimana? 3 modal utama dalam bisnis tidak menjamin seorang bisa sukses. Murid-murid Yesus telah membuktikan kebenaran tersebut. Semalam-malaman mereka menjala ikan tanpa seekor ikan pun yang mereka bawa pulang. Hasilnya 0. Padahal mereka sudah punya dana, tenaga, dan keahlian. Berarti selain ketiga modal di atas, ada satu lagi modal penting, bahkan menjadi modal penentu. Modal penentu. Apa itu? Kita lihat. Selain 3 modal di atas, uang, tenaga, keahlian, modal penentu untuk sukses ada di ayat yang keempat. Lihat ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Apa yang Bapak Ibu tangkap dari modal ini? Kehadiran Yesus. Betul nggak? Bukan berarti uang, tenaga, keahlian tidak penting. Penting. Tapi ada satu kunci rahasianya selain ketiga hal tersebut, yaitu kehadiran Tuhan di tengah-tengah usahamu, bisnismu, apapun itu. Karena itu di tahun 2023 undang Yesus hadir di dalam bisnismu, di dalam keluargamu, di dalam usahamu. Ketika Yesus hadir, engkau akan dapat hasil. Dan kita lihat bagaimana dampak kehadiran Tuhan. Dampak kehadiran Tuhan. Lihat ayat yang ke-11. Yohanes 21:11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Bapak Ibu, ketika Yesus datang ke pantai Danau Tiberias, Yesus tanya, "Hei anak-anak, kalian punya lauk pauk nggak?" Ya mereka nggak ada. Lalu Tuhan berkata, "Turunkan jalamu di sebelah kanan perahu." Mereka akhirnya coba turunkan. Begitu jala diturunkan, langsung mengalami goncangan itu di jala mereka. Setelah ditarik naik, lalu mereka hitung 153 ekor ikan besar-besar. Bukan ikan teri, besar-besar. Mereka sampai takjub. Baru saat itulah mereka sadar, wah ini bukan orang lain, ini orang sakti. Dan akhirnya mereka kenal itu adalah guru mereka sendiri. Artinya Tuhan Yesus menyertai. Semalam-malaman Tuhan Yesus tidak menyertai mereka. Semalam-malaman menjala ikan, Tuhan Yesus tidak memberkati mereka. Tapi begitu Yesus hadir, mereka mendapatkan hasil yang berlimpah. 153 ekor ikan besar-besar.
Artinya selain dana, tenaga, dan keahlian juga dibutuhkan penyertaan Tuhan. 153 ekor ikan bukan berarti lompat sendiri ke dalam perahu. Tapi kan mereka perlu ke perahu karena nggak mungkin dong mereka bisa jalan di atas air, turunkan jala, harus punya perahu. Lalu mereka harus turunkan jaring. Artinya Tuhan tetap memakai uang, tenaga, keahlian manusia untuk memberkati. Tapi kehadiran Tuhan itu yang paling penting. Kehadiran Tuhan itu yang paling penting. Menurut pendapat Anda, apakah 153 ekor ikan itu malam tadi tidak ada di Danau Tiberias? Jadi ikan itu mungkin pulang liburan akhir tahun, belum datang, masih di kampung. Mungkinkah itu? Tidak. Ikan itu tetap ada di Danau Tiberias. Saya yakin Tuhan tidak menciptakan ikan sekejap saat itu. Tapi Tuhan tarik ikan-ikan yang ada di sana mendekati perahu mereka, bisa dijaring oleh Petrus, Yakobus, Yohanes, dan lain-lain 7 orang murid. Artinya ikan itu memang sudah ada di danau itu. Sama juga ketika kita bekerja. Kita kan ingin dapatkan hasil. Jadi laut itu ibarat dunia. Kemudian ikan yang ada di laut itu pekerjaan bisnis ekonomi. Nah, kita ingin dapatkan duit. Okay? Duit dari tengah-tengah pekerjaan di dunia. Bagaimana supaya kita berhasil? Mengapa Tuhan Yesus tidak menyertai dan tidak memberkati murid-muridnya ketika mereka menangkap ikan di Danau Tiberias malam itu? Ketika berbicara berkat. Sebelum Tuhan memberkati kita, pasti dia sudah berkati orang yang paling dekat dengan dia, betul? Murid-murid. Dan saat itu murid-murid kan membutuhkan lauk pauk. Mereka membutuhkan ikan untuk dibawa pulang. Anak istri lagi menunggu. Jangan-jangan istri Petrus lagi panasin minyak supaya bisa goreng ikan. Tapi hasilnya nol. Kenapa bisa demikian? Karena murid-murid tidak ikuti rancangan Tuhan bagi mereka. Mereka melawan rancangan Tuhan. Bertolak belakang dengan apa yang Tuhan rancangkan. Maka mereka tidak berhasil. Kita lihat kenapa mereka tidak berhasil. Matius 4 ayat 19, ini rancangan Tuhan kepada mereka. Perhatikan kalimat yang saya cetak warna kuning dan diberi garis bawah. Yesus berkata kepada mereka, murid-murid yang ke danau mencari ikan malam tadi ya. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Jala ditinggalkan, lalu ikut Tuhan. Karena Tuhan menggerakkan supaya mereka menjadi penjala manusia. Penjala manusia itu artinya memberitakan Injil, menarik orang, memperkenalkan juru selamat agar mereka diselamatkan. Setelah mereka menjadi pengikut Yesus 3 tahun, Yesus ditangkap, disalibkan, mereka mengalami goncangan iman, dan secara finansial mereka juga tidak ada penghasilan lagi. Karena sewaktu bersama dengan Tuhan Yesus, mereka dapatkan tunjangan secara ekonomi. Karena mereka punya kas. Yudas saat itu bendahara. Jadi banyak orang memberikan persembahan. Katakanlah, ini perbandingan. Kalau Anda punya penyakit kanker, harus operasi kanker itu. Dan Anda datang konsultasi ke dokter. Sudah ditentukan kapan operasi akan dijalankan. Minggu depan. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Dokter X yang akan menangani operasi. Lalu Anda tanya, Pak, untuk operasi kanker ini berapa? Dokter berkata, 500 juta. Itu operasi besar. Kemudian Anda bertanya, waduh, mahal juga ya. Terus resikonya apa? Dokter berkata 50-50. Kalau operasi bisa 50% sembuh. Tidak operasi, Anda mungkin cepat meninggal. Mau nggak Anda kan ambil keputusan, ya udah operasi deh dengan resiko 50-50. Daripada Anda mati kan. Nah, suatu hari akhirnya saya datang ke rumah sakit ketemu Anda. Lalu saya doakan, Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau maha kuasa, Engkau sanggup jamah sembuhkan penyakit kankernya, batalkan operasi. Setelah saya doa, 2 hari kemudian kempes itu kankernya. Kira-kira 500 juta Anda berani nggak persembahkan untuk pelayanan gereja? Berani nggak?
Kita manusia itu begini. Kasih dokter 500 juta berani. Tapi kasih Tuhan nggak berani. Kenapa ya? Padahal 500 juta itu mestinya kan sudah melayang nih. Biaya dokter, rumah sakit, perawatan, obat-obatan dan sebagainya 500 juta. Selain itu 50-50, 50% risikonya. Padahal waktu Anda didoakan, tidak ada risiko, tidak usah operasi, tidak sakit. Dan gratis lagi. Nah pertanyaan adalah, ketok pintu hati Anda, mestinya 500 juta. Enggak usah 500 juta lah, 50%. 250 juta Anda berani nggak persembahkan untuk pelayanan? Berani nggak? Kalau nggak berani, nanti kankernya dibalikkan kembali ke Anda. Pastinya Anda berani, betul. Nah demikian pula ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanan, usir setan, menyembuhkan penyakit, banyak orang yang merasakan mujizat Tuhan, memberikan persembahan. Nah sehingga murid-murid dapat tunjangan. Karena murid-murid Tuhan Yesus ada yang sudah menikah, punya istri, punya anak, kan butuh biaya. Sedangkan mereka full time ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Dari mana penghasilan? Tunjangannya. Nah masalahnya adalah ketika Yesus ditangkap, disalibkan, saat itu sedang suasana kacau, mereka tidak bisa pelayanan karena juga takut. Maka dapur mereka butuh asap, perlu untuk makan. Maka mereka pergi ke danau mencari ikan. Tapi ketika mereka mencari ikan di danau, artinya mereka sudah keluar dari rancangan Tuhan. Karena Tuhan mau menjadikan mereka sebagai penjala ikan. Lihat kembali Yohanes 3, 21-3. Ini permasalahannya. Kata Simon Petrus kepada mereka, Petrus ini kepala para rasul. Aku pergi menangkap ikan karena di rumahku tidak ada lauk pauk. Lalu teman-teman yang lain, sama. Gua di rumah, istriku hanya makan nasi putih, gak ada ikan, gak ada lauk. Gua ikut dah. Jadi 7 orang murid satu perahu pergi ke laut untuk mencari ikan. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kenapa demikian? Karena di luar rancangan Tuhan. Kalau malam itu mereka dapatkan banyak hasil, mereka akan kembali jadi nelayan. Maka Tuhan sengaja. Artinya, jika engkau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, Dia akan membuat engkau berhasil dalam segala hal. Tapi ketika engkau tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka engkau akan mengalami kegagalan dalam segala hal. Semalam menjala ikan tanpa hasil. Artinya engkau bekerja, tidak ada hasil yang bisa engkau dapat bawa pulang. Dan itu penting sekali. Hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Menghadapi ramalan dan prediksi 2023 adalah tahun kegelapan. Jangan kita andalkan hikmat kekuatan sendiri untuk bisa berhasil. Amsal 3:5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan menganggap gua ahli dalam hal ini. Ingat, Petrus, Yakobus, Yohanes itu ahli-ahli ikan, nelayan, profesi, turunan. Sudah ahli mencari ikan tanpa hasil. Jangan beranggapan gua punya duit, gua bisa buka usaha apapun. Ingat, murid-murid juga punya modal. Mereka bukan berenang cari ikan di laut. Enggak, ada perahu, ada nelayan, ada jala. Tanpa hasil. Karena itu apa yang bisa disombongkan? Jangan merasa engkau punya kemampuan. Jangan engkau merasa punya potensi. Maka engkau merasa siap untuk hadapi tahun kegelapan 2023. Jangan. Tetap bersandar, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 6, mengakui Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan sumber kekuatanku. Aku bisa berhasil karena Tuhan. Kalau di luar Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Di luar Tuhan, aku tidak akan bisa mendapatkan hasil. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Jadi 2023, mari kita dekat Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Supaya engkau berhasil. Kalau di luar Tuhan, engkau tidak akan berhasil. Mungkin ada yang akan argumentasi dengan saya, Pak Nathan. Anda mengatakan untuk bisa berhasil harus bersama dengan Tuhan Yesus. Di luar Tuhan engkau pasti gagal. Emang betul atau enggak? Lalu argumentasi Anda, jika harus ada kehadiran Tuhan Yesus baru bisa sukses. Faktanya,
Banyak orang tidak percaya Tuhan tapi tetap sukses. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Banyak orang ateis, kaya raya. Jack Ma belum percaya Tuhan Yesus tuh. Tapi duitnya nggak kehitung. Muka kotak itu. Sampai duitnya juga berkotak-kotak, nggak sanggup Anda hitung. Dia nggak percaya Tuhan, betul? Oke, kita simpan dulu. Lalu, bagaimana dengan para koruptor? Banyak koruptor-koruptor tidak ketangkap, hidupnya enak. Banyak kekayaannya, nikmati hidupnya. Ada yang maling, pencuri, penipu, tidak ketangkap, tidak kena di sidang. Tapi dapat banyak duit. Bapak Ibu, lihat kembali ayat 21 ayat yang 11. Disinilah kunci jawabannya. Betul engkau bisa berhasil, tapi ada sesuatu yang perlu dicermati. Lihat ayat 21. Ayat 11. Yohanes 21 ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Perhatikan satu kata yang sangat penting di sini. Jala itu tidak koyak. Anda tahu, di laut tenaga ikan dengan di darat itu pasti beda. Sama seperti kita, di darat kita ketika mukul seseorang, kita bisa keluarkan tenaga segede-gedenya. Tapi di laut, coba main boxing di laut, bertinju di laut. Anda pukul orang, tapi kan ada tekanan air sehingga engkau tidak bisa keluarkan tenaga. Karena bukan dunia kita di laut. Demikian pula ikan, kalau di darat 5 kilo ikan mungkin nggak berdaya menghadapi Anda. Tapi kalau di laut itu tenaga dia berkelip. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Saya mancing suka, nyelam suka. Nah, bayangkan. Satu kali saya mancing ikan. Di perahu saya narik. Wah, ada tenaga yang besar. Tarik. Tangan saya itu nggak bisa naik. Akhirnya benang itu saya lilitkan di badan saya. Kemudian saya putar. Teman-teman pada tertawain saya. Saya putar. Berapa kali putaran saya tidak tahu. Pokoknya benang itu sudah melilit. Karena tangan saya sudah tidak. Setelah tarik pada ikannya hanya sekitar 5 kilo. 5 kilo tapi nariknya rasanya puluhan kilo. Kenapa? Karena air. Ikan yang hidup di air itu tenaganya memang semaksimal mungkin berjuang hidup mati untuk lolos. Karena itu bisa mendapatkan ikan 153 ekor ikan besar-besar jala tidak koyak itu luar biasa. Seharusnya jala mereka itu sobek, jala mereka itu rusak. Karena ikan berusaha loloskan diri. Nah, jala tidak koyak itu punya makna Anda diberkati dan berkat itu tidak hilang. Anda bisa nikmati secara utuh, dengan kata lain Anda bisa nikmati berkat yang Tuhan karuniakan kepada Anda. Itu jala tidak koyak. Oke? Itu berkat dari Tuhan, hasil dari Tuhan. Tapi kalau bukan hasil dari Tuhan, kemungkinan jala akan koyak. Oke? Jala akan koyak. Dan jala koyak itu maksudnya apa? Anda tahu nggak? Jala koyak artinya Anda dapat banyak uang. Jabatan Anda naik terus tinggi. Karena kalau jabatan tinggi, honor kan makin tinggi. Fasilitas kan makin besar, betul? Tapi ketika engkau punya hasil, penyakit mulai bermunculan. Nah, itu jala yang koyak. Okay? Sewaktu engkau miskin tidak punya duit, berobat. Nggak sakit-sakit, tapi setelah engkau punya duit, dokter langganan, dokter ini, dokter itu, penyakit, komplikasi bermunculan, kemudian dapat banyak duit, pernikahan juga hancur. Ada jemaat satu kali konsultasi, Pak, saya itu nggak boleh pegang banyak duit. Saya pikir, loh kenapa? Kalau saya pegang banyak duit, saya pasti jatuh dalam perselingkuhan. Nah loh, ini kan dapat duit, hancur dia imannya. Karena dapat banyak duit, pelihara cewek. Nah, itu kan masalah. Pernikahan hancur. Kemudian anak hancur. Anak muda dapat duit. Karena duit nggak tahu, akhirnya sembarang pakai duit. Narkoba lah, pelacuran, sebagainya. Kacau balau. Kemudian dapat banyak duit, iman hancur. Karena engkau sudah banyak duit nih. Lalu Anda buka usaha. Usaha ini buka. Usaha itu buka. Ada waktu lagi ke gereja, ada waktu lagi melayani Tuhan, sudah enggak ada. Tapi itu gambaran jala itu sudah mulai koyak. Kemudian hidup di dalam dosa. Karena banyak duit. Suka main judi lah, minuman keras lah, narkoba lah, wanita lah,
macam-macam. Kemudian jiwa kosong merana. Beberapa minggu yang lalu saya dapatkan sebuah potongan video dari seorang pengacara terkenal di Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan Hotman Paris? Di dalam video pendek hanya beberapa menit itu dia katakan, saya banyak duit, punya ruko, punya villa di mana-mana, tapi hatiku kosong, tidak ada damai sejahtera. Lalu dia berkata, apakah saya harus pergi ke Thailand supaya saya coba belajar hidup jadi biksu? Bayangkan, kenapa seorang Kristen punya keinginan jadi biksu karena hatinya kosong. Jadi Kristen sih Kristen, tapi tidak ada Yesus di dalam hatinya. Nah, itu kan jadi masalah. Maka Yesus harus hadir di dalam hidupmu, baru jala itu tidak koyak. Hati ada damai sejahtera, tidak kosong. Karena itu jahit kembali jalamu yang koyak di tahun 2023. Kehadiran Yesus akan memberikan dampak luar biasa. Engkau akan bersama dengan Tuhan. Matius 11 ayat 28-29. Bagaimana kehadiran Tuhan dan memberikan dampak. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kayak itu saya tidak tahu. Pak pengacara Hotman Paris pernah nggak baca ayat ini? Dia lakukan nggak ayat ini? Karena Yesus berkata, datang kepadaku. Bukan cari jadi biksu di tempat lain. Datang kepada Yesus. Semoga suatu hari Pak Hotman itu bisa jadi pendeta, dekat pada Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Saya yakin pelayanan dia akan luar biasa. Karena popularitas dia ada, dana dia ada, jaringan dia ada. Mestinya Pak Hotman kalau dipakai Tuhan akan jadi pendeta besar. Karena itulah kalau hati kita mengalami kekosongan, artinya tidak ada Yesus di sini. Karena Yesus itu terang dunia. Yesus itulah yang memberikan sukacita. Maka datanglah kepada Tuhan. Mari mendekat kepada Tuhan. Berarti jauh dari Tuhan. Kalau engkau jauh dari Tuhan, walaupun engkau dapat hasil nih, semuanya sukses, berhasil, tapi engkau tidak dapat apa-apa. Engkau tidak berhasil. Tetap kosong. Tetap kosong. Jadi dunia engkau miliki, engkau kehilangan Tuhan. Jiwamu merana, jiwamu kosong. Karena itu di dalam Tuhan ada jaminan kekayaan, kesehatan, keharmonisan. Dan itu membuat ketenangan jiwamu. Jika jiwamu mau tenang, hidupmu akan punya arti. Caranya dekatlah kepada Tuhan. Ibrani 10:25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan jauhkan dari pertemuan ibadah. 3 tahun gereja GCC tidak ada ibadah karena COVID. Dan di bulan Juni 2022 kita mulai ibadah sampai hari ini. Dan tahun 2023 kalau pemerintah tidak melarang kita ibadah karena COVID, kita tetap akan ibadah. Saya undang seluruh jemaat GCC, kalau engkau ingin merasakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, datanglah kepada Dia, engkau akan berhasil. 1 kali. Ini ilustrasi terakhir sebagai penutup khotbah hari ini. 1 kali saya diundang oleh seorang nenek-nenek. Pak Pendeta, datang ke rumah ya. Ada apa nih? Ya, saya ada sedikit masak-masak, kita kumpul-kumpul. Yaudah, saya datang nih. Begitu saya datang, saya menemukan anak, menantu, cucu. Jadi puluhan orang di rumah. Kebetulan rumahnya agak besar juga. Padahal bukan hari raya. Kalau Imlek mungkin wajar ya. Ini hari biasa. Akhirnya saya berpikir, oh mungkin nenek ini ulang tahun. Nek, selamat ulang tahun ya. Akhirnya dia senyum-senyum menatap saya. Ulang tahun apanya? Saya masih 5 bulan baru ulang tahun. Oh gitu ya. Lalu kok anak-anak pada kumpul di sini? Oh ini mah cucu mantu, anak mantu cucu memang selalu berkumpul tiap minggu Pak Pendeta. Nah sehingga saya berasumsi bahwa keluarga ini sangat memperhatikan nenek ini. Keluarga yang berbakti. Wah, saya pikir apa rahasianya perlu dicontoh tuh. Biasakan kalau orang sudah tua ditinggalkan oleh
anak, menantu, cucu, masing-masing sibuk kan. Tapi ini sekeluarga dan tiap minggu lagi. Akhirnya saya berkata, Oma, Anda ini benar-benar diberkati Tuhan. Menantu, anak, cucu, sayang sekali. Tiap minggu bisa nemani Oma ke sini. Wah, rahasianya apa? Akhirnya dia berkata, Pak Pendeta lihat emangnya anak, menantu, cucu semuanya berbakti pada saya. Nah itu buktinya mereka kumpul ramai-ramai. Oh, saya ada rahasianya Pak Pendeta. Supaya anak, menantu, cucu berkumpul. Apa itu? Nah, nanti Pak Pendeta ikuti saja, acara kita sampai selesai. Yaudah, setelah itu kita makan, ngobrol-ngobrol. Nah, setelah kira-kira 2-3 jam saya di sana, anak-anaknya pamitan tuh. Anak pamit, menantu pamit, cucu pamit. Dan si Oma itu berdiri di depan pintu. Dan tiap kali yang lewat di depan pintu dikasih amplop, kasih amplop. Saya perhatikan dari jarak jauh. Nah, setelah semua anak pulang, tinggal saya, Oma datangnya ke saya. Sudah ketemu rahasianya kan Pak Pendeta? Saya angguk-angguk, sedikit mengerti tapi belum seluruhnya. Akhirnya dia berkata begini, Pak Pendeta, saya ini umur sudah lanjut. Dan anak menantu sudah punya rumah masing-masing, sudah punya keluarga. Seringkali saya kesepian Pak Pendeta. Nah, saya punya grup orang-orang tua nih. Dan banyak teman-teman grup saya tinggalnya di panti jompo. Akhirnya dia cerita, rupanya mereka tuh merasa sudah umur lalu membagi warisan ke anak, menantu, cucu. Dan dengan anggapan supaya mereka punya modal untuk usaha. Tapi begitu warisan dibagikan, awalnya memang perhatian. Tapi setelah itu satu demi satu menjauh, ujung-ujungnya dimasukkan ke panti jompo. Lalu dia berkata, saya tidak ingin nasibku seperti teman-teman saya. Nah ini Oma yang pintar dan cerdik nih. Saya tidak ingin nasib saya seperti teman saya. Saya punya rumah yang besar, peninggalan suami saya. Memang Oma ini suami sudah cukup lama meninggal. Lalu dia berkata, saya sudah pergi ke notaris. Saya sudah buat warisan untuk semua anak saya. Semuanya saya bagikan secara adil. Nah, selain itu saya punya deposito cukup besar Pak Pendeta. Kemudian saya pesan kepada anak cucu. Mereka sudah tahu saya sudah buat warisan. Tapi angkanya, persennya mereka belum tahu. Pokoknya sudah saya atur seadil mungkin. Lalu saya pesan ke mereka. Hei kalian datanglah kunjungi seorang tua ini. Kunjungi Oma kalian. Nah setiap kali kalian datang, waktu pulang aku akan kasih angpau. Jadi anak dapat angpau sekian, menantu sekian, cucu sekian, semuanya dapat. Maka gak heran Bapak Ibu, tiap minggu anak, menantu, cucu datang. Satu sisi sekali bisa melihat omanya yang tinggal sendiri sama pembantu, sisi lain dapat angpau. Akhirnya saya katakan, wah si Oma ini sungguh cerdik. Akhirnya dia keluarkan sebuah amplop merah cukup tebal Pak. Nah ini satu angpau untuk Pak Pendeta. Wah ternyata pendeta kebahagiaan juga Bapak Ibu. Lalu iseng-iseng saya berkata, waduh kalau gitu minggu depan saya datang lagi ya. Lalu Oma ini bercanda juga. Oke, nanti kita ke catatan sipil dulu. Yuk harus jadi anak gua. Bapak Ibu jadi anaknya baru dapat angpau. Nah Oma pintar. Okay. Nah sama juga. Kalau engkau ingin diberkati Tuhan datang. Dia sumber berkat, dia terang di tengah kegelapan, datang. Begitu dekat pada Tuhan masalahmu selesai. Dunia boleh diliputi kegelapan tapi di dalam Yesus ada terang. Tuhan Yesus berkati. Mari di tahun 2023 ini kita lebih dekat lagi, lebih semangat lagi ibadah. Supaya kita diberkati, supaya kita dilindungi, supaya kita dijaga oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih sesi yang ketiga sudah kami bahas, sudah kami dengar. Semoga apa yang disampaikan jemaat-Mu, Jesus Christ Community, umat-Mu, dimanapun berada, orang Kristen, siapapun yang mengerti bahasa Indonesia, mendengarkan khotbah hari ini, mereka diberkati. Dan diberkati juga mereka yang setelah mendapatkan khotbah ini disampaikan, dikirim lagi kepada teman-temannya supaya teman-temannya juga dapatkan kekuatan untuk melewati tahun yang penuh kegelapan tahun 2023 ini.
supaya mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan. Agar di tahun 2023 kami bisa berjalan melewatinya dengan baik karena bersama dengan Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Seperti yang kau janjikan di Yohanes 8 ayat yang ke-12. Barang siapa berjalan bersama dengan aku, ia tidak berjalan di kegelapan. Dunia gelap, tapi di dalam Yesus ada terang. Semoga kebenaran ini bisa menjadi pegangan bagi kami untuk melewati tahun 2023. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, inilah 3 sesi mini seri yang sudah saya khotbahkan supaya bisa mendapatkan kekuatan bagi Anda semua. Untuk minggu yang akan datang, saya akan membuka topik yang baru 3 seri juga, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. 3 sesi mini seri iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan Yesus berkati. Sebagai penutup kita akan dengarkan pujian berjalan di atas gelombang. Jadi suatu lukisan bagaimana waktu murid-murid ada di tengah kegelapan jam 3 subuh dihantam oleh badai, tapi kita berjalan di atas gelombang bersama dengan Yesus. Pasti kita bisa lewati tahun 2023. Tuhan Yesus berkati. Di saat tiada kau redakan badai yang ada di depanku, kau sedang membawaku berjalan di atas gelombang dengan imanku. Setiap pencobaan yang aku alami takkan melampaui kekuatan yang kau beri, dan penderitaan sementara ini takkan sebanding dengan kemuliaan yang ku terima nanti. Di saat tiada kau redakan badai yang ada di depanku, kau sedang membawaku berjalan di atas gelombang dengan imanku. Setiap pencobaan yang aku alami takkan melampaui kekuatan yang kau beri, dan penderitaan sementara ini takkan sebanding dengan kemuliaan yang ku terima nanti. Takkan sebanding dengan kemuliaan yang ku terima nanti.